pada hari kedua ini, pada saat kami melaksanakan konferensi pers pada hari Rabu 7 Juni pukul 16.35 ini, sedang akan dilaksanakan rapat paripurna kelima yang inti agendanya adalah rapat-rapat komisi yang telah dibagi oleh steering committee, mulai dari komisi dan program bakal calon presiden, kemudian juga mempersiapkan strategi pemenangan pada Pileg Pilpres 2024 yang akan datang. Acara Rakernas ini sebagaimana yang sudah teman-teman sekalian ketahui dan masyarakat luas ketahui, telah dibuka secara resmi pada tanggal 6 kemarin. Hadir Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI, Mas Prananda Prabowo, DPP Partai, dan juga Ketua Sekretaris Bendahara Partai, pimpinan-pimpinan komisi, dan juga pimpinan-pimpinan sayap dan badan partai. Alhamdulillah sampai dengan sejauh ini Rakernas telah berjalan lancar, dan di hari kedua ini kita mencoba menjabarkan bagaimana arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap kesiapan seluruh 3 pilar partai menghadapi pemilu serentak 2024 yang akan datang, dan juga arahan dan juga masukan dari Pak Jokowi yang telah memberikan arahan secara langsung pada tanggal 6 kemarin. Dan insya Allah Rakernas ini besok akan ditutup pada siang hari, yang agenda penutupannya akan disampaikan rekomendasi dan keputusan-keputusan Rakernas yang akan disampaikan secara terbuka melalui forum konferensi pers penutupan rapat kerja nasional PDI Perjuangan yang ketiga ini. Saya kira sebagai pengantar konferensi pers demikian. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman sekalian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, atau mungkin sebelumnya Pak Said Abdullah ingin menambahkan, Pak Arif Judo. Baik, kalau gitu Mas Monan bisa kita langsung sesi tanya jawab ya. Dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Nanti saya menjawab pada bagian-bagian yang dapat saya jawab, nanti dilengkapi oleh Mas Arif dan Kang Said Abdullah. Mengenai visi misi calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemilihan Umum itu sendiri, gabungan partai politik mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presidennya ke Komisi Pemilihan Umum, maka partai politik atau gabungan partai politik itu wajib melampirkan visi, misi, dan program calon presiden yang diusungnya, yang mana kemudian visi, misi, dan program yang didaftarkan ke KPU RI itu pertama dia akan menjadi bahan sosialisasi lewat masa kampanye yang telah ditentukan oleh KPU RI untuk menjelaskan apa kira-kira program pembangunan yang akan dilakukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Dan jika calon presiden dan calon wakil presiden itu menang dalam pemilu presiden, visi, misi, dan program itu kemudian ditetapkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Nah, karena ini menyangkut hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, maka jauh-jauh hari PDI Perjuangan telah mempersiapkan visi, misi, dan program bakal calon presiden yang akan diusungnya. Jauh sebelum Pak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati tanggal 21 April yang lalu. Sekali lagi, ini karena kami memandang bahwa karena visi, misi, dan program ini akan menjadi bagian penting bagi roadmap pembangunan nasional bangsa Indonesia 5 tahun ke depan, maka visi, misi, dan program itu telah disusun jauh-jauh hari. Ya, bidang yang secara khusus menggarap draft penyusunan visi, misi, dan program ini selain Balitbang Pus DPP PDI Perjuangan, kemudian Megawati Institute, para pakar, para ahli kita undang, kira-kira sudah hampir 2 tahun ini berjalan, itu digodok. Tetapi karena ini menyangkut tata cara berorganisasi, maka visi, misi, dan program sebelum didaftarkan kepada KPU RI, maka dimatangkan dulu secara kelembagaan lewat forum rapat kerja nasional ketiga ini. Yang mana setelah dirumuskan, diputuskan oleh rapat kerja nasional ketiga ini, hasil visi, misi, dan program yang dibahas dan diputuskan di Rakernas tentu akan kita bicarakan bersama dengan partai-partai peserta kerjasama politik lainnya.
Karena partai-partai peserta kerjasama politik masih belum definitif, ya kemarin terakhir kita mendapatkan kunjungan silaturahmi dengan PAN dan akan ada pembicaraan berikutnya. Mungkin 1-2 hari ke depan akan ada partai politik lain. Nanti pada saat yang dianggap sudah pas untuk memutuskan bahwa partai politik peserta kerjasama pendukung Pak Ganjar Pranowo itu definitif, barulah kemudian visi misi dan program ini akan dibicarakan secara bersama-sama. Jadi oleh karena itu forum Rakernas ini meminta pandangan, pendapat, dan masukan dari teman-teman DPD partai yang hadir dalam rangka mematangkan konsep visi misi dan program bakal calon presiden kita itu. Ya. Kemudian mengenai apa tadi, Pendiko? Iya, itu nanti Kang Said yang menjelaskan ya. Tapi mengenai bakal calon wakil presiden, saya kira merujuk pada penjelasan Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat 30 April yang lalu menerima silaturahmi DPP Partai Persatuan Pembangunan, beliau kan mengatakan bahwa mengenai bakal calon wakil presiden Pak Ganjar tentu nanti akan dibicarakan bersama-sama dengan ketua umum partai politik beserta kerjasama politik mendukung Pak Ganjar. Sekali lagi saya jelaskan, partai-partai politik yang akan mendukung Pak Ganjar ini masih berproses. Mungkin akan bertambah di beberapa hari kemudian. Barulah setelah partai-partai peserta kerjasama politik itu definitif, Ibu Mega akan membuka pembicaraan dengan ketua umum partai politik tersebut dan juga tentu dengan meminta pendapat dan masukan dari Pak Joko Widodo tentu dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan dan juga Pak Ganjar Pranowo. Waktunya masih cukup panjang ya. Kalau merujuk pada penjelasan Ibu Megawati di tanggal 30 September itu, selain 7 nama yang sudah beredar, yang juga disebut Pak Jokowi pada saat setelah sholat Idul Fitri bersama dengan Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Mahfud MD, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Mohaimin Iskandar, Pak Erlangga Hartarto, bahkan Pak Prabowo disebut. Ibu Mega mengatakan punya 3 nama yang lain. Nah, 3 nama yang lain ini bisa saja ya, seperti yang tadi disebut oleh Mbak Puan Maharani, ada Mas AHY, kemudian juga tadi saya dengar muncul nama Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR gitu. Dan saya kira ini sesuatu yang baik ya, berkembang di tengah masyarakat kita. Tapi sekali lagi nama-nama itu muncul dalam suasana kehangatan yang ingin membuat kontestasi Pilpres itu dinamis. Tapi sekali lagi nama-nama itu masih sangat cair, masih akan dipikirkan, direnungkan lebih jauh oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga nanti akan dibahas bersama ketua umum partai politik lain, Pak Joko Widodo dan juga kemudian Mas Ganjar Pranowo. Selebihnya Pak Said Abdullah, saya persilakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Baiklah kawan-kawan semua, sebagaimana disampaikan oleh Pak Baskara tadi dan menyambung dari pertanyaan kawan-kawan. Yang pertama, saya ingin melihat tema Rakernas kali ini adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di satu sisi, partai politik kami PDI Perjuangan memang partai wong kiri, maka memang itulah tampilan yang harus kami ambil pada Rakernas kali ini. Pada sisi lain, ketika pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun APBN tahun 2024, pemerintah akan menuntaskan tentang fakir miskin, utamanya yang disebut miskin ekstrim sampai 0%. Nah, keduanya bersaling bersambut. Itu artinya apa? Bahwa orientasi kami, baik pemerintahan Presiden Jokowi maupun partai politik beriring bersama. Nah, terus sambungannya di mana? Titik sambungnya adalah ketika kemudian ada pertanyaan, bisakah Pak Ganjar ini atau apakah Pak Ganjar ini, bagaimana Pak Ganjar ini? Yang pasti bahwa ketika Pak Ganjar disebut sebagai petugas partai, Pak Jokowi disebut petugas partai, maka tugas itu adalah tugas ideologis. Itu artinya baik Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi maupun Bapak Ganjar Pranowo adalah presiden rakyat. Maka ia adalah presiden rakyat, bukan presiden PDI Perjuangan. Dan selalu kami di internal partai melibatkan apapun yang akan diputuskan dengan Bapak Ganjar Pranowo.
tidak ada satupun yang tidak dilibatkan Bapak Ganjar Pranowo. Bertemu Partai Persatuan Pembangunan Bapak Ganjar ada, bertemu dengan Partai Amanat Nasional Bapak Ganjar ada, merumuskan visi misi yang lagi digodok sebagaimana disampaikan Pak Baskara, Bapak Ganjar terlibat aktif, bahkan timnya Pak Ganjar ikut serta. Semuanya Pak Ganjar memainkan peran yang sangat dominan dan sangat penting. Karena apa? Ia adalah presiden rakyat. Sehingga tidak perlu ada dikotomi, ini petugas partai, petugas partai adalah sebuah kehormatan. Karena orang yang diberi tugas partai itu adalah tugas kerakyatan. Oleh karena ia adalah presiden rakyat. Nah, pada sisi kami, Pak Ganjar itu maka kemudian kami jadwalkan, karena memang kewajiban kami akan turun sampai di bulan Oktober sampai 65 titik di seluruh Indonesia. Dari 65 titik itu dan sesuai nanti akan keputusan Rakernas, maka seluruh kader PD Perjuangan akan turun pada pola-pola nano targeting dengan melakukan canvassing door to door, menyampaikan kepada masyarakat, termasuk Pak Ganjar pun akan turun dari rumah ke rumah, kumpul dengan masyarakat, menanyakan masyarakat apa kebutuhannya masyarakat, walaupun kita tahu dua hal yang ingin dicapai. Yang pertama tentu pada sisi peningkatan ekonomi masyarakat, karena itu tergambar di dalam semua survei, sehingga Pak Ganjar melakukan akselerasi nantinya apa yang sudah dicapai oleh Bapak Presiden Jokowi. Yang kedua tentu yang menjadi concern kita bersama tentang korupsi. Dua hal itu akan menjadi memang menjadi concern Pak Ganjar ketika turun ke bawah. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan saya hakul yakin dengan Rakernas ini dan turun di 65 titik, kok rasa-rasanya buang-buang energi kalau sampai 2 putaran. Kami yakin Ganjar 1 putaran. Terima kasih. Silakan Pak Arief. Yang ringan aja. Jadi ada pertanyaan komisinya apa saja. Ya, pertama adalah komisi yang akan menerjemahkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, komisi itu akan membahas lebih lanjut pendalaman tentang pasal 34 ayat 1 yang nantinya akan melahirkan rancangan kebijakan yang akan disusun sedemikian rupa dalam rangka tadi sudah disinggung mempercepat atau mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Maka nanti sejak rumusan itu bisa kita wujudkan dengan baik dan besok bunyinya hasilnya akan disampaikan, maka sejak saat itu pula menjadi tugas bagi kita Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan seluruh aparaturnya, baik yang ada di eksekutif maupun legislatif, termasuk calon presiden kita, untuk berjuang mewujudkan hal tersebut. Yang kedua adalah komisi tentang konsolidasi dan strategi pemenangan pemilu serentak 2024. Maka di dalam komisi itu akan dibahas berbagai hal yang terkait dengan bagaimana strategi konsolidasi dan strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memenangkan pemilu legislatif dan pilpres pada tahun 2024. Ya, konsolidasi tentu adalah bagaimana upaya menguatkan organisasi partai berikut jejaringnya, termasuk dalam hal ini dengan para relawan, masyarakat atau rakyat yang berpartisipasi aktif memberikan dukungan kepada partai, kepada calon presiden partai, kepada calon anggota legislatif partai, sehingga menjadi satu gerak politik yang bersifat gotong royong dan masif. Itulah yang nanti kita rumuskan di dalam komisi konsolidasi dan strategi pemenangan. Nah, kemudian ada komisi Bener ya Bang? ya,
ada komisi, satu lagi adalah komisi yang bersifat untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi eksternal partai. Ya, komisi itu nanti adalah akan menyusun apa saja rekomendasi eksternal yang harus disampaikan kepada publik. Ya, karena ada beberapa komisi yang sifatnya internal, termasuk strategi pemenangan pemilu, konsolidasi pemenangan pemilu itu internal, kemudian komisi fakir miskin dan anak terlantar itu bisa eksternal dan internal. Nah, ada komisi yang khusus untuk membahas rumusan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan disampaikan kepada publik. Besok itulah yang akan kami umumkan. Satu hal lagi adalah menyangkut komisi yang akan menjabarkan tentang visi misi. Jadi untuk mendraft visi misi capres kita. Ya, itu tadi yang di pengantar oleh Pak Baskara sudah disampaikan. Nanti merumuskan kira-kira visi misi calon presiden kita itu seperti apa, yang tentunya orientasi dan tujuannya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jadi visi misi itu bukan untuk kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saja, dan tentu saja lebih dari sekedar urusan untuk memenuhi syarat formil bagi setiap calon presiden pada saat didaftarkan menjadi capres ke Komisi Pemilihan Umum. Jadi ada 4 komisi yang menerjemahkan pasal 34 ayat 1, yaitu fakir miskin dan anak terlantar di negara. Komisi yang kedua adalah komisi konsolidasi dan pemenangan pemilu. Ketiga, komisi visi dan misi calon presiden. Yang keempat adalah komisi rekomendasi eksternal. Itulah 4 komisi yang saat ini mulai melakukan rapat untuk merumuskan berbagai hal yang terkait dengan tujuan dibentuknya komisi-komisi tersebut. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Arief. Jadi teman-teman sekalian, pada intinya tema Rakernas ketiga PDI Perjuangan dengan mengambil tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ini memiliki landasan filosofis dan ideologis yang sangat kuat. Bung Karno saat menjelaskan sila kesejahteraan sosial atau sila keadilan sosial di pidato 1 Juni mengatakan bahwa negara Pancasila dengan sila keadilan sosial atau kesejahteraan sosial itu artinya adalah tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketika alinea keempat menyebut sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu diawali dengan kalimat serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 diatur janji negara bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi tema ini memang memiliki satu tema yang sangat sentral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Dan kita tidak hanya sekedar membahas tema-tema besar itu, tetapi juga mencoba membreakdown dalam praksis kehidupan pemerintahan pusat dan daerah. Makanya kemarin kita mengundang 5 kepala daerah kita yang sukses melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim di daerahnya masing-masing. Yang pertama adalah wali kota Solo, Mas Gibran, kemudian wali kota Surabaya, Mas Eri, Bupati Banyuwangi, Bu Ipuk Azwar Anas, kemudian juga wali kota Semarang, Mbak Ita, dan wali kota Tidore Kepulauan. Kelima kepala daerah PDI Perjuangan kemarin melaporkan kepada Rakernas bagaimana mereka memimpin daerahnya masing-masing mewujudkan janji negara untuk melakukan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan best practices pengentasan kemiskinan di wilayah yang mereka pimpin. Ke depan, Mas Ganjar Pranowo, jika Tuhan memberkati beliau dan rakyat memilih menjadi Presiden Republik Indonesia, salah satu tujuan utamanya adalah melakukan pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira itu penjelasan filosofi dan politiknya mengapa Rakernas pada kali ini mengambil tema tersebut. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Said.
Tadi menyambung statement yang dikatakan Pak Said bahwa yakin bahwa Pak Ganjar akan satu putaran karena terlalu sia-sia jika sudah 65 titik tapi harus 2 putaran. Nah, terkait dengan hal ini apa kira-kira rencana atau gambaran besar roadshow yang akan disiapkan terhadap Pak Ganjar? Dan kemarin Mas Ganjar juga mengatakan bahwa dia tidak akan turun ke Jawa Tengah. Nah, lalu apakah pendekatan Jawa Tengah ini akan diterakhir atau ada tim lain atau seperti apa nanti yang disiapkan untuk wilayah Jawa Tengah? Dan bagaimana memastikan bahwa roadshow yang disiapkan ini tidak akan bentrok dengan tugas beliau yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur setidaknya sampai September 2023. Terima kasih. Ya, sederhanalah. Pertanyaannya serius, jawabannya santai aja. Kalau 60 sampai 65 titik Sabtu Minggu itu kita hitung sampai Bapak Ganjar lengser ke Prabon di bulan September, itu akan dilakukan Sabtu Minggu. Di luar Sabtu Minggu Bapak Ganjar tidak boleh, dan selalu Bapak Ganjar taat kalau urusan itu. Nah, kalau sekarang enggak, pada hari Sabtu bisa 3 titik, 4 titik, bahkan kadang-kadang Bapak Ganjar bisa 6 sampai 7 titik, itu sebenarnya sangat mudah dicapai, 60-65 titik. Tapi dipastikan bahwa sampai September 38 provinsi Bapak Ganjar sudah bisa akan terpenuhi kesemuanya. Kalau bicara soal satu putaran, Bapak Ganjar itu baru turun di 5 titik saja, itu sudah naik 4%. Survei terakhir dari SMRC dan konsultan survei lainnya. Dan hendak ingin saya sampaikan, marilah kita semua, khususnya kami PDI Perjuangan, tidak akan menyia-nyiakan APBN, tidak akan menghabiskan APBN hanya untuk pemilu demi pemilu. Lebih baik APBN itu kita efisienkan, satu putaran saja kita bertarung secara damai, secara elegan, dan Pak Ganjar punya segala-galanya. Partainya kuat, relawannya kuat, tokoh masyarakatnya kuat, ormasnya kuat. Maka itu modal sosial bagi seorang Ganjar. Dan pasti ganteng. Ayo, siapa yang bilang Ganjar jelek? Kan ganteng Ganjar. Tinggi, ganteng, senyumnya luar biasa, menyihir kita semua. Dan dia itu menurut Bapak Presiden kita kemarin, Ganjar adalah orang pemberani dan punya nyali. Maka Ganjarlah yang patut menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Satu putaran untuk Ganjar. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian.